Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vijayantika Fajaria Sastri di channel Cuma Pendapat. Hari ini kami akan mengadakan podcast akan membahas mengenai masa depan ekonomi, human versus robot. Bersama Mbak Widya, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, lulusan Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jadi gimana nih Mbak pembahasannya? Jadi ngelihat tema kita, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dari mana ini channel YouTube Cuma Pendapat. Di sini tema kita masa depan ekonomi, human versus robot. Jadi kalau kita lihat dari konsep ekonomi dulu nih teman-teman, konsep ekonomi itu sebenarnya sederhana, teori konsumsi, produksi, distribusi. Cuma berkutik dari 3 hal ini. Cuman yang menjadi perdebatan panjang kita, gimana sih perkembangan ekonomi ini di masa depan ketika ada campur tangan dari artificially intelligent atau robotik ini. Nah, apakah memang ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kita, menjadi bumerang tersendiri bagi humanity, atau menjadi potensi dan juga peluang besar untuk kemajuan ekonomi Indonesia? Nah, jadi bagi teman-teman, kita di sini cuma sharing pendapat ya. Jadi memang background pendidikan saya ekonomi, tapi di sini juga saya minta teman-teman sekalian untuk berpendapat gimana sih tentang ekonomi kita ke depannya apabila memang pada zamannya nanti antara human sama robot ini sama-sama kerja bareng, apakah memang menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, apakah justru menghabiskan pekerjaan yang lama dan akan digantikan oleh pekerja robot. Jadi gimana kawan-kawan, ada yang mau mulai duluan nih untuk memancing topik kita pada hari ini? Ya, maksudnya mungkin harus juga yang bertanya duluan. Oke. Kalau aku dari sudut pandangnya sejarah Bella ya, karena biasanya wong tua itu ngomongin sejarah. Iya betul Pak. Ini bagian dari sejarah masa depan. Terus merah. Perubahan ekonomi ini kan tidak cuma kali ini. Betul. Awal muasal manusia ini kan dari ekonomi barter, terus muncul merkantilis, ekonomi perdagangan. Iya. Orang mulai ekspor impor, jual beli gitu kan, sampai muncul era modern kapitalis, di mana ada pemerintah, ada korporasi, ada dan segala hal yang berkaitan dengan modal gitu ya. Dan sekarang ada perubahan lagi ekonomi AI yang beririsan dengan digital gitu kan, artificial intelligence dengan menggunakan teknologi digital ya. Nah, ini di masing-masing perubahan ini ada konsekuensi masing-masing. Nah, kalau aku lihat ya, mungkin nanti Mbak Widya bisa lebih bahas yang AI-nya ya. Nah, kalau dari ekonomi barter barter barang, tukar barang ke merkantilis perdagangan itu ada perubahan secara psikologi dalam manusia itu berubah banget. Iya. Yang tadinya manusia itu ya biasa saja, yang makan punya singkong ditukar dengan kangkung, sayur apa gitu di kehidupan kita zaman dulu gitu kan. Iya. Tiba-tiba ada sistem ekonomi perdagangan, kalau nggak salah sejak munculnya zaman zaman mulai orang menjajah di Eropa pada saat itu ya, zaman kolonialisme, orang sudah mulai berpikir untuk berdagang gitu kan, sudah mulai berpikir mencari tempat produksi di mana barang produksi. Oleh karena itu di Eropa orang mulai melakukan kolonialisasi perdagangan, mencari rempah-rempah, mencari emas, mencari dan segala macamnya. Itu berubah banget cara pandang orang. Yang tadinya dengan sebuah tanah itu biasa aja gitu kan, ya udah tempat ini rumah saya, mau punya tanah banyak, ini masih nggak ada surat tanah, nggak masalah orang zaman dulu kan gitu ya. Iya kan, yang penting saya berdiri di sini, dulu nenek-nenek saya tinggal di sini biasa saja. Nah, sejak zaman itu berubah dengan tanah itu, orang sudah menghakkan tanah itu mengklaim tanah. Mungkin di zaman dulu itu orang mulai menjajah, cari tanah segala macam untuk produksi gitu kan. Nah, ketika zaman penjajahan pindah ke zaman
industri kapitalisasi modern saat ini ada sangat berubah banget gitu kan. Ya muncul mungkin tokoh-tokoh, mungkin Mbak Widya pernah baca, nanti bisa ngasih gambaran dikit tentang tokoh-tokoh Adam Smith dan segala macam itu kan. Ya muncul orang mulai daripada kita menjajah cari ini kan, muncul ide ngapa nggak buat perusahaan gitu kan, korporasi. Muncullah korporasi besar gitu kan di zaman industrialisasi itu, di zaman kapitalisasi itu. Orang mulai cari modal. Ternyata cari uang itu nggak melulu dengan ngumpulin hasil produksi ya, bisa dengan dengan perusahaan multiplier, usaha yang bisa 2 kali lipatkan usaha gitu. Nah sekarang ini era digital gitu kan, ternyata lebih ngeri lagi gitu kan. Dengan modal aplikasi, orang nggak punya, bayangin orang nggak punya motor, nggak bayar motor, nggak bayar tukang ojeknya, tapi dia punya perusahaan ojek. Contoh Gojek misalkan ya. Si yang punya Gojek ini dia nggak punya motor, bahkan motor tuh pinjam yang punya si tetangga. Mungkin main tetangga gitu kan, segala macamnya. Bukan yang si owner Gojek ini. Dia kan nggak punya ojek, nggak punya motor, nggak punya kendaraan, tapi kan bisa mengajak orang-orang lain kan untuk masuk dalam aplikasi Gojek tersebut. Ini cara pandang yang sangat berbeda dan memakan korban. Banyak industri-industri lama yang mati oleh AI ini, gitu kan. Nah mungkin inilah yang menurut saya, kalau saya pribadi dari sudut pandang sejarahnya itu cukup ini juga mengerikan juga gitu kan. Banyak gelombang industri-industri baru yang mengandalkan teknologi, mengandalkan tenaga robot yang akan memakan korban bagi industri-industri lama, termasuk juga UMKM yang ada di masyarakat gitu ya, di masyarakat bawah. Nah cuman mungkin secara teknisnya nanti mungkin kawan-kawan ini punya keresahan yang sama dengan saya gitu ya, punya keresahan yang sama. Ya, gimana itu Mbak Wid? Menurut Mbak Wid? Memang sekarang ini kita menuju era digitalisasi. Oke, kita di Indonesia ini masih terkategori negara berkembang. Jadi memang kita proyeksi ke depannya mengikuti negara-negara maju. Oleh karena itu memang sekarang banyak teknologi-teknologi yang kita kedepankan untuk membangun ekonomi, membantu pertumbuhan ekonomi ke depannya untuk lebih baik lagi. Katanya itu proyeksi pemerintah ke depannya. Nah, muncul ya termasuk halnya tenaga-tenaga robotik. Oke, sekarang yang paling simpel yang lagi tren di kita, media elektronik yang bisa mempermudah kita dari segi pembayaran, belanja segala macamnya. Salah satunya ada e-money, yang media elektronik yang menyediakan sebuah aplikasi ataupun wadah cash yang untuk pembayaran masing-masing apa yang kita belanjakan itu melalui aplikasi online, bukan melalui cash lagi. Nah, tapi yang menjadi tantangan kita sekarang sama halnya seperti ojek online dengan ojek konvensional. Kita diminta untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang makin cepat ini, sehingga apakah kita mampu untuk mengiringi perkembangan zaman ini atau justru tertinggal dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat ini. Nah, kita proyeksikan ke depan kalau pertumbuhan ekonomi ke depannya pada tahun 2030 itu banyak pekerjaan-pekerjaan lama yang kita kira itu pekerjaan yang mapan dan punya penghasilan yang agak mencukupi lah untuk kita ke depannya, terutama dalam bidang perbankan. Nah, di bidang perbankan ini banyak pekerjaan yang akan diambil alih oleh tenaga robotik. Nah, itu yang menjadi tantangan besar kita di sini. Memang dengan adanya tenaga robotik atau mesin ini bisa membantu pekerjaan kita atau memang malah menyusahkan atau menyulitkan kita yang tidak punya, pertama, capital awalnya. Yang kedua, kita yang nggak bisa ngelihat peluang ke depan ini. Nah, kita yang nggak punya potensi dan tentunya
beradaptasi dengan lingkungan yang agak sulit, mungkin ini akan tertindas dengan perkembangan zaman, terutama teknologi. Mungkin kawan-kawan yang lebih jago dari IT ini gimana pendapatnya? Nonton konten teater. Nah iya, nah itu cukup menjanjikan Pak. Teman-teman yang di Content sini, creator ya? ya, jadi teman-teman yang punya hobi podcast atau buat konten kreator segala macamnya itu akan menjanjikan di tahun-tahun ke depan, karena itu merupakan salah satu hal yang nggak bisa digantikan oleh robot, termasuk writer, termasuk hal-hal yang berbau emosional. Sama halnya kayak Bapak tadi HRD, Human Resource Development, psikologi juga. Nah, itu yang memang tetap stay di beberapa tahun ke depan untuk jenjang karirnya. Apalagi banyak sekarang dunia artis yang sudah beralih ya. Ya, Jadi dari iya, televisi betul, Pak. itu. kreator, Iya, kreator semua konten iya ya. betul. Karena memang jelas itu Mas, kalau konten kreator tuh dia bisa memanajemen sendiri gitu. Bebas, jadi tidak terkait lagi dengan televisi kan. Jadi tidak heran kenapa banyak yang pindah itu. Berarti nanti kalau sudah masuk zaman robot, banyak robot yang dipekerjakan gitu kan. Berarti nanti kalau kita buka usaha servis robot mungkin ini ya. Nah, mungkin Pak, iya Pak. Karena robot suatu saat pasti akan rusak. Rusak. Boleh. Boleh, Pak. Seolah-olah saya menggambarkan film Doraemon. Ada tempat itunya ya. Masa depan. Mungkin film Doraemon itu salah satu wujud persahabatan ya, persahabatan antara Iya, manusia dengan robot gitu ya. Di masa depan. Oh, di masa depan. Simbiosis antara manusia dengan robot gitu. Secara tidak sadar ternyata dari dulu itu ya. Ternyata film Doraemon itu sebenarnya Sudah menggambarkan gambaran itu. Iya Pak. next mungkin Mbak Wit ada ini lagi. Teman-teman yang baru tamat sekolah nih, ke depannya kalau misalkan muluk-muluk kalian mau cari kerja, kayaknya agak dikubur dulu di calm down dulu, iya. Karena memang kayaknya ke depannya kita bakal banyak menciptakan peluang kerja yang baru, bukan mencari kerja lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kerja di bank atau yang berkaitan dengan teknologi informasi, kayaknya memang sekarang proyeksi kedepannya agak kurang bagus. Nah, tapi di sini kita diminta untuk lebih kreatif lagi, untuk memberdayakan ya kearifan lokal, mungkin iya bisa menjadi peluang besar bagi kita semua. Gitu. Pak Teguh gimana Pak Teguh? Kalau aku sih nanggepnya gini ya. Ini kan nggak banyak orang yang ngerti soal ini kan. Padahal bagi kita yang melek ini sudah lampu merah loh sebenarnya bagi untuk masyarakat, bisa menggilas ekonomi masyarakat kalau mereka nggak adaptif gitu kan. Kok apa ya, mungkin yang dibutuhkan sekarang ini gimana membahasakan dengan bahasa masyarakat agar mudah dimengerti bahwasannya ke depan itu sudah zamannya loh robot itu bakal menggilas ekonomi masyarakat gitu. Sekarang sudah ada mobil yang tanpa awak. Google atau apa ya? Tesla ya. Ternyata itu ngambil dari bahasa kita sebenarnya. Tiap ada mobil Tesla dulu ya. Baru Tesla. Masuk. Dan selain mobil, apalagi sekarang itu sudah masuk dunia robot juga itu. Apa itu yang rekaman pakai ini? Drone. Nah, drone juga sudah menggantikan beberapa peran manusia. Oh iya, filmmaker itu sudah banyak. Dan saya kira ke depan hal-hal yang sifatnya teknis dan yang sifatnya kuantitatif, kerja-kerja fisik, kerja-kerja kuantitatif itu bakal diambil alih oleh robot gitu. Seperti seperti pekerja jasa mungkin potong rambut mungkin itu. Penjual dagang kaki lima itu mungkin kalau dia sudah melek mungkin dia sudah santai di rumah baik kan, jadi lihat HP bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Iya. Tapi ya itu dampak negatifnya pekerja jasa ini itu
Kalau tidak bakal sadar. iya bakal habis mungkin kan karena ada pengganti nih robot sebenarnya. Gitu. Iya, jadi betul teman-teman. Kalau misalkan kata si Zaki. teman kita tadi Zaki, Hmm. sekarang kalau belanja maupun jualan kan nggak perlu ruang dan waktu lagi, cukup melalui HP, jarak kita dengan customer bisa terpangkas, terus biaya ongkir segala macam itu bisa ditanggung kedua belah pihak kan, terus nggak usah repot-repot lagi ke lokasi atau tempat jualan itu, bisa tunggu di rumah, duduk cantik Pak ya, langsung bareng datang ke rumah, tinggal transfer via ini HP, gadget, udah. Pokoknya dikasih fasilitas yang dipercepat saat ini. Kalau secara sosial ya, aku lihat ya, bahkan beberapa bukan sekedar pekerjaan, tapi kegiatan-kegiatan sosial sekarang pun sudah pindah hijrah ke online. Dari yang paling mudah kita lihat belanja online, bahkan sekarang cari pacar pun ada aplikasi online. Apa ya? Tinder. Itu. Maki ya. Dia tahu. Mungkin Tinder. mungkin sekarang bagi kita agak tabu gitu kan. Nggak tahu tuh 5 tahun, bukan mungkin 3 tahun ke Iya. depan atau 2 tahun ke depan Pasangan online Pak ya. sudah ada aplikasi online. ya, aplikasi cari pasangan online kan. Iya. Itu apa? Merubah cara pandang dan cara hidup kita di masyarakat gitu kan. Stylenya Pak ya. Lifestyle kita berubah gitu kan. Dulu nggak ada tilang secara online, sekarang sudah iya, ada sudah. tilang secara online kan. Itu yang positif Iya. kan. Ada lagi yang sifatnya penyakit juga banyak secara online. Pembulian secara online, prostitusi secara online, jualan senjata api secara online juga gitu kan. Obat-obatan dan lain-lainnya. Dan ini saya kira ke depan hampir semua aspek gitu kan, mau nggak mau kita arahnya bakal ke situ gitu kan. Nggak bisa dihindari ya tadi, masyarakat robot itu akan ada gitu kan. Mungkin ke depan akan ada asosiasi robot Sepali gitu kan, dia deklarasi gitu kan. Tapi kayaknya nunggu Afif kan. Robot. Ini harus ada suatu penggerak nih. Jangan penggerak. kan ini ada banyak yang petani kan di kebun kan, mungkin dia belum ngerti tentang IT, tentang ini. Nah, jadi suatu wilayah itu butuh ada penggeraknya nih, ada pemberi apa yang mesti misal sosialisasi seperti itu mungkin. Pelopor Iya lah ya. benar, ya, pelopornya itu. Mungkin dari teman-teman sekalian yang bisa jadi founder. Insyaallah. Iya betul. Sama-sama milenial ya. Terus mau nanya nih Mbak, di zaman pandemi ini kan pendidikan sekarang ini kan udah digantiin sama HP, belajar melalui HP. Terus adakah kemungkinan untuk masa depan nanti si guru ini akan digantikan sama si robot? Oke, good question. Jadi gini, kalau untuk guru sebenarnya kan memang bukan hanya knowledge yang mereka sampaikan, tapi juga emosi siswa antar guru, dua arah, komunikasi dua arah juga ada di situ. Jadi untuk kedepannya kemungkinan yang tetap stay juga salah satunya tenaga pengajar. Karena robot bisa menggantikan pekerjaan mengajar, dia punya knowledge yang memang mungkin bisa disetting lebih tinggi, ada standarnya. Tapi di sini yang perlu kita tekankan juga, pekerjaan guru tidak bisa kita gantikan dengan pekerjaan robot. Kalau asisten misalkan dia konsep belajarnya ini, robot yang ini tentukan. Cuman untuk pekerjaan secara emosional dan mengurus menjelaskan ke siswa dan pemahaman siswa juga akan feedback ke guru kan, itu nggak bisa digantikan oleh robot deh ke depannya. Jadi memang pekerjaan guru, pengajar segala macam masih stay lah ke depannya. Masih aman kira-kira. Iya. Seperti aplikasi ruang guru. Memang medianya ada nanti. Saja. Media ada.
Tapi Cuman- untuk tenaga pengajar harus manusia. Tetap. Tetap manusia. Mungkin yang berbeda di sekarang itu medianya aja. Iya. Kalau dulu yang tatap langsung, tatap muka langsung. Sekarang kan sudah lewat online ya, bisa video call, Oke, meeting. berarti anak-anak zaman sekarang yang dan kedepannya mungkin tidak akan mengenal hukuman. Iya. Betul, Betul kan? betul. Tidak mengenal hukuman online. Contohnya Pak? Contohnya udah tahu. Di kick dari grup. Tergantung sih, tergantung. kan dia di Iya, Pak. Agak muncul itu macam-macam hukuman online itu. Kan tergantung. Kalau sekarang itu kan itu memang sudah canggih ya. Ada suatu aplikasi waktu itu kalau tidak salah tes Akpo tuh ya lupa. Kayak SIMA UI. Kalau tidak salah dulu ya. Aplikasi ya. Itu kayak tes masuk UI ya. Nah, sedang diperbincangkan di sosmed nih, lagi rame. Kalau aplikasinya itu saat kita dipakai untuk tes, dia bisa lihat webcam kita sama tab browser apakah yang sudah kita buka. Nah, jadi di situ kan diminimalisir kecurangan, segala kecurangan yang kemungkinan terjadi. Nah, menurut aku hukuman yang uji jaki tadi pasti tetap ada sih, karena semakin canggih aplikasi ya, semakin canggih media, pasti lebih apa ya, bisa mengawasi lagi lebih besar. Itu hukuman Proteksinya lebih tinggi. Proteksinya lagi, lebih ya. tinggi lagi di ya. IT. Dan hukumannya ya tadi uji aplik tadi bisa di kick atau di Hukuman- mute atau Hukumannya tuh kayak kita dulu. kalau hukuman fisik Nah, mungkin itu. ya gimana ya, Cuma agak bertentangan juga sebenarnya kan, agak bertentangan juga kan sebenarnya. Iya. Cuma memang mungkin ya tidak ada lagi hukum Ya, nggak fisik. ada. Iya. Cuma tetap pikiran Ya. tetap tertekan sih sebenarnya. Tekan mental. emosional mental ya. Tertekan sih ya. Aku kepikirannya kalau gurunya robot ya, pasti lucu. Lucu Pak. Takut. Iya. Dan suara itu suara kayak Google gitu. Ya, kan. suara robot. Orang ketawa kan. Selamat pagi. Wah, ini kan Ya pasti tidak nyaman sih ya. Ya, keren Pak tapi Pak. Memang ini kemarin akhir 2019 dengan awal 2020 ada salah satu robot nih. Kalau nggak salah conference-nya International Strength and International Study. Nah, di Jakarta mendatangkan robot Sophia yang 90% oh iya, Sophia. hampir seperti manusia pada Sophia, ya. umumnya, Robot yang katanya Sophia. punya emosi juga, pokoknya bisa komunikasi dua arah. Nah, itu memang kekinian robot itu tuh. Mm-mm. Nah, mungkin kedepannya mereka bakal pakai robot Sophia juga untuk ngajar. Tapi Iya. tetap ada beberapa aspek yang tidak bisa digantikan Iya, ya, betul. kayak emosional tadi. Mm-mm. Terus mengenai yang hukuman online tadi, itu kan berimbas sama siswanya Mbak ya. serius ini. Berlanjut. Ya, ini mancing. Kalau dia si hukuman ini kenanya sama siswa yang agak yang Apa tidak itu? peduli lah sama Oke. hukuman itu, Iya. terus dia berhenti sekolah nih, terus dia berlanjut bisa ke konten kreator, terus dia ke online shop, itu cak mana Mbak? Jadi dia mengesampingkan pendidikan, terus malah pengennya ke yang lebih ke IT cak mana? Jadi memutuskan untuk tidak sekolah. Itu sebenarnya memang balik ke Iya, pribadi bagus. masing-masing. Iya. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi ketika pendidikannya lanjut, Sama. terus ide kreatif juga lanjut juga. Iya. Di situ pentingnya orang tua yang tidak bisa digantikan dengan robot. Ya. Oh, itu Iya, juga ya. yang mengawasi, mengontrol anak-anak perkembangannya sekarang kan. Aneh juga kalau punya orang tua robot. Anehnya. Yang ngambil rapotnya cak mana? Nah, betul. Berarti anaknya di-download ya. Kalau sudah itu ya naik kelas di apa lagi nih. Itu lah, jadi aneh. Nah, Kalau naik kelas di upgrade. iya betul. Aduh, jadi Premium. Selain masalah teknis ya, Iya. human versus robot ini berpengaruh juga menurut aku pribadi itu secara kebijakan ekonomi. Yang tadinya ya mungkin kebijakan ekonomi itu ada yang namanya pelatihan pekerja, ada yang namanya uang apa kalau orang sakit itu asuransi, ada asuransi pekerja dan segala macam. Kalau tenaga kerja sudah jadi robot, kayaknya asuransi nggak ada lagi Nggak ada karena lagi. robot nggak ada sakit, dia nggak ada
mau nikah, Iya. nggak ada pulang kampung. Betul. Biaya servis. Servis. Robot kan nggak ada cuti melahirkan, nggak ada itu kan. Betul. Dunia kebijakan ketenaga kerjaan atau dunia kebijakan mungkin juga akan berubah menurut aku sih. Kedepannya gitu kan, yang kayaknya bakal harus jadi catatan tersendiri lah buat para pengambil kebijakan. Mungkin sekarang belum, ke depan Tapi nanti bakal jadi gitu kan. Iya Pak. Terus ada juga rencananya nih, kan tadi sempat dibahas tuh cuti melahirkan segala macam. Ternyata akan dibuat juga robot dokter katanya. Terus ada lagi robot ini yang bisa meracik obat di bagian farmasi. ya. Kayak apotek. Nah betul Pak. Banyak yang jadi. Serem juga. Kalau melahirkan robot yang Iya. Yang penting itu mikir. ya ngerti kan. Hampir semua aspeknya Hampir robot semua bisa aspek. masuk. Berarti ke depan itu ada sisi, kita harusnya mempertajam diskusi kita itu pada sisi-sisi yang aspek-aspek yang tidak bisa diambil oleh robot. Iya. Mungkin kawan-kawan yang lagi nonton ini di tempat masing-masing bisa tuh punya kreativitas masing-masing di aspek-aspek yang tidak diambil oleh robot. Betul, Mungkin Pak. ada sekolah kepemimpinan, ada kajian tentang psikologi, bagaimana guru yang kreatif, yang kayak gitu yang diangkat harusnya kan, yang inovatif, dioptimalkan dan bisa diakses oleh banyak orang, ilmu-ilmu yang semacam itu. Misalkan orang-orang di kampung dia belajar tentang ekonomi kreatif gimana gitu kan, harusnya orang-orang kampung bisa ngakses ini gitu kan. Ekonomi digital itu apa, aplikasi itu apa gitu kan. Mungkin kalaupun mereka keterbatasan gawai internetnya nggak ada gitu, ekonomi kreatif yang mereka bisa akses gitu. Mungkin industri kerajinan, budaya, gimana bikin keris atau apa yang sifatnya itu menggunakan akal, manusia gitu kan, dalam prosesi produksinya gitu kan. Nah, saya kira yang semacam itu harusnya diperbanyak, bukan pelatihan tenaga kerja yang kayak robot juga gitu kan, yang sebenarnya mudah dilakukan oleh robot gitu. Mungkin ada ini si Zaki atau itu. Ada anak muda ini. Keresahan anak muda Ini sebenarnya. udah Pengennya jalan tua. ke depan itu aku pengen apa gitu ya yang kayaknya nggak dihitung oleh robot dan ini aku ini. Passionnya. Nah itu mungkin itu. Ya mungkin bagi aku berarti kita tuh butuh pemberdayaan manusia itu benar, masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, kita memberi pemberdayaan masyarakat itu seperti pelatihan, seperti pelatihan tentang produk apa nih yang akan diangkat di lokal ini, produk lokal gitu. Setiap daerah itu berarti butuh penggerak dan pelopor. Berarti misal RT ini buat grup ini, satu wilayah ini ngangkat di potensi di daerah ini apa nih gitu, seperti jahe atau pisang atau apa lah gitu. Kalau di padi segaruruk gitu. Pak, tiap ini apa? Maksudnya tiap RT ada tiap wilayah produk gitu kan. Produk khas. Nah, tugas kita anak muda ini yang memasarkan, yang melek teknologi. Mungkin memang mereka untuk awal-awal bagian susah, mereka produksi, Pak. Nah, bagian kita ini yang meng-up produk mereka. Iya. Kan mengangkat dan promosikan itu mungkin. Oke itu. Mungkin Tika gimana nih? Masih lanjut? Tergantung moderator ini. Iya, moderator sudah. Lanjut. Kalau sampai malam lanjut ke Pak. Jadi robot itu tidak akan bisa menggantikan posisi manusia, hanya beberapa hal. Itu Masih ada yang ditambahin? Ya. Siapa yang nak nanya? Aku ya. Yang pertanyaannya. Ya seperti yang kita tahu ya, kita kan segala sekarang itu sudah mudah.
Akses apa-apa tuh ada di tangan, di satu benda kecil ini. Iya betul. Dan yang mungkin seperti yang kita tahu di berbagai sosial media itu dulu dari dulu aku ingat 3 tahun yang lalu aku pertama kali nge-like itu namanya trading. Nah itu kan apa ya, suatu hal yang tidak umum gitu bagi sumber aku waktu itu. Jadi terus aku mumpung di sini ada yang di bidang ekonomi ya, aku kan takut itu kan salah. Trading itu apa? Yang pertama ya trading itu apa, dan kok bisa kalau kita kan trading itu kayak cuma ngeliat di grafik merah hijau, kok bisa menghasilkan uang gitu. Dan juga apakah trading ini apa ya recommended untuk ekonomi masa depan nanti? Nah mungkin itu bisa dijawab oleh Mbak. Ya. Jadi bisnis trading itu kayak kita transaksi di pasar modal. Nah, instrumennya ada saham, yang pada umumnya saham, obligasi, ada juga reksadana, ada juga transaksi mata uang, seperti halnya emas, perak, segala macam itu. Kenapa di sini memang anak-anak muda sih banyak yang cepat kaya kalau transaksi di trading ini? Karena memang mereka skalanya internasional, ada juga nasional kan. Kalau di Indonesia lebih terkenal dengan pasar modal Indonesia, ada juga yang namanya Jakarta Islamic Index kalau memang saham-sahamnya atau produknya itu Islami. Nah, memang proyeksi untuk bisnis pasar modal ini memang menjanjikan, karena ini ada yang namanya konsep ekonomi itu time value of money. Jadi ketika awal kita invest ke pasar modal itu modal misalkan 100 lembar saham, 1 juta lah, oke, kita anggap 1 juta. Nah, ketika kita trading, kita kan ngeliat tuh pergerakan saham. Nah, ketika harganya naik, lagi hijau tuh, di situ kita jual, itu keuntungan kita. Nah, dan kedepannya sama halnya itu, kita misalkan yang awalnya punya modal 1 juta, makin tahun kan nilai mata uang kita makin ganti, makin naik juga. Nah, di situ pendapatan kita yang berkali-kali lipat. Jadi memang dibutuhkan pertama ketelitian, yang kedua harus konsul sama yang memang udah paham tentang trading itu. Yang ketiga memang harus siap ambil resiko. Karena makin besar dana yang kita invest, kemungkinan untuk dapat modal dan pengembalian return namanya tuh lebih bagus lagi, lebih banyak. Cuman di situ resikonya kita rugi banyak. Jadi high risk high return kalau namanya yang di saham itu. Gitu. Kalau kalian anak-anak muda, karena Mbak pernah sering ditawari untuk invest di trading itu. Pernah di bursa saham. Kan di kampus kan banyak tuh difasilitasi untuk bisnis di trading. Nah, tapi pertama memang modalnya agak lumayan. Nah, Adek pernah gabung atau dulu ini masih coba-coba aplikasinya dulu tuh zaman Olimtrade kalau sekarang kan kayak Binomo gitu ya. Nah di situ kita kan dikasih akun demo loh. Misal di akun demo tuh kan dikasih $1.000 tapi fiktif ya, bukan duit asli. Kalau duit asli lah kita cairi $1.000 itu. Nah cuman dia tetap nggak ngerti loh mana cara kita memprediksi ini bakalan naik atau bakalan turun, kita harus sell atau harus buy. Nah itu tidak tahu lah. Cuma segitu buy sih. Belum pernah. Binomo itu yang iklan ribuan orang tidak menyadarinya. Itu ya. Ribuan orang tidak menyadari bisa menghasilkan uang dari rumah. Nah itu dia. Iklan nih. Hanya itu. Karena di beberapa tahun ini gencarnya gitu loh iklan itu. Di YouTube ada, di Facebook ada, jadi bingung gitu loh. Kayaknya memang harus kesini nih arahnya. Kayak memang kayak memang ini ya berpotensi. Cuman jadi nggak ngerti ya, dan takut juga karena ini uang nggak bisa main-main. Iya betul. Pokoknya harus diimbangi dengan konsultan. Kalau mau gabung di situ. Karena banyak sih waktu Krismon yang rentan. Waktu Krismon itu bisnis trading itu kan ini kan nilai mata uang nggak tetap kan. Jadi ada yang jual seluruh sahamnya, asetnya
untung banyak jadi konglomerat langsung. Tapi ketika dana mereka yang mereka kan proyeksinya bagus nih perusahaan ini misalkan, mereka sell, ketika itu jatuh, turun, melonjak, di situ mereka rugi banyak. Jadi memang harus benar-benar ada konsultannya. Sama halnya kayak, nah jauh ini pembahasannya kalau misalkan ini. Kalau ini kan kita nih sebagai customernya, investor lah bisa dibilang, karena kita punya dana nih, kita bantu perusahaan yang ada aset yang mau dijual untuk penambahan modal mereka. Nah, yang ini harus ada konsultan yang namanya underwriter. Kalau kita juga harus punya konsultan bisnis. Nah, itu emang biasanya agak mahal juga sih bayar konsultan bisnis itu. Tapi kalau misalkan memang mau menekuni itu bagus, karena terkadang ada sesama anak muda yang mereka memang sudah biasa di bisnis trading itu sukses mereka, sukses usia muda, banyak anak-anak yang itu yang sukses di bisnis trading. Tapi untuk amannya sih kalau itu kan versi lembar saham atau obligasi cuma secari kertas, tapi kita punya hak nih, hak kepemilikan perusahaan. Enaknya lagi kita bisnis logam mulia yang lebih aman lah dibanding bisnis-bisnis kayak itu, atau emas itu kan konstan tuh, ada bukti fisik juga. Kalau misalkan rugi atau segala macamnya kita mau ambil aset kan enak tuh. Nah, beda halnya kalau ini ada prosedur panjang lah yang perlu kita ikuti kalau misalkan mau bisnis di ini, jadi emiten lah bisa dibilang. Emas juga lagi naik terus ini. Nah, emas sangat aset yang terus naik ke depan. Iya, naik terus nih. Nyesel kemarin nggak beli. Iya. Sekarang juga emas tuh bisa online loh gitu. Emas online. Di suatu Tokopedia ya. Iya. Tokopedia ada emas, ternyata bisa. Buat yang nggak tahu atau belum tahu tuh bisa gitu. Ada di investasi. Jadi memang penuh resiko ya kalau penuh misalnya. resiko. Cuman tadi high risk, high return. Untungnya banyak juga. Iya, untung banyak juga. Cuman sepadan lah ya. Sepadan. Tidak ada yang untung besar, resiko kecil. Nah, dari itu. Iya. Karena ini ya di masyarakat kayaknya jarang ya, jarang juga. Apalagi kalau mungkin di pendopo. Jauh. Ini apa tuh mungkin aku juga tidak bakalan tahu kalau tidak ngeliat iklannya gitu loh. Karena ini jauh dari pelajaran sekolah, tidak ada. Karena mungkin kebiasaan orang sini tiap ada iklan skip terus nih. Nah, iya juga sih sebenarnya. Jadi para penonton kalau ada iklan jangan skip. Di berita juga kan ada kayak berita pasar ya. Nah itu nggak ngertinya itu apa sih itu. Sering itu karena memang segala macam tuh. Udah kecemplung di jurusan ekonomi yang awalnya nggak seneng tuh bahas itu. Tapi ketika ngelihat TV, jadi paham. Baru paham. Iya. Terus kalau misalnya yang apa kita kan Mbak katakan kan kita perlu konsultan ya. Itu biasanya jurusan untuk menjadi konsultan tuh apa? Jurusan konsultan ekonomi bisa, konsultan keuangan bisa. Oh itu ya jurusannya. Jadi ada tapi lagi sama halnya kayak pekerjaan yang bakal di blacklist ke depannya. Konsultan keuangan, konsultan manajemen, konsultan pokoknya yang oleh mesin dan robot. Iya. Karena memang mereka lebih ketepatan perhitungannya memang lebih cepat kan, lebih tepat juga, dan bagusnya mereka beda halnya dengan manusia, itu kan punya keterbatasan memori otak. Kalau robot memang dia keterbatasan, cuman dia konstan Pak, bisa karena mereka record perjalanan histori misalkan perusahaan ini kan, nah mereka bisa ngeliat tuh histori mereka konstan. Bisa tracking ya. Bisa di tracking. Iya Pak. Aduh. Tapi memang besar kisaran gaji seorang konsultan, apalagi konsultan keuangan, kisaran 25 sampai ratusan sekian. Kan konsultan. Berarti ada kemungkinan lagi seorang trader konsultannya robot, dia berkonsultannya robot. Iya betul. Aduh. Keren ya. Dunia keren saat ini. Ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap.
Ya, itu saja sih Om dari aku. Iya. Mungkin ada lagi kesempatan yang lainnya. Kalau Mungkin misalkan nanti- teman-teman yang di video tahu info lebih lanjut, kalau ada penyampaian dari saya yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Karena kita sini sama-sama belajar Iya ya. betul. Silakan di kolom komen ya. Komen. Mungkin Ada lagi? Tapi kalau Oh lah pinter-pinter kalau kawan-kawan kita nih. Amin, amin. Kan pinter, tidak ngerti. punya belajar. Belajar Kan gitu. sama-sama belajar. Dari dia masih ada yang mau ditambahin? Kayaknya Closing, udah closing. cukup closing statement. Jadi memang teman-teman kalau perkembangan ekonomi kedepannya akan semakin maju, semakin dinamis. Di sini peluang kita sebagai anak muda maupun yang sudah senior di sini untuk terus upgrade diri, untuk terus improve skill of ourselves lah. Iya. Jadi skill apa sih yang kita tonjolkan untuk menyikapi kedepannya perkembangan ekonomi maupun kehidupan kita yang lebih maju lagi itu. Karena memang antara robot dan manusia itu bukan versus, bukan fight, tapi beriringan. Harus Jadi, collab ya? Iya, harus. Nah, Cemini. Harus kerjasama. Iya, harus bekerja sama. Mungkin itu Ibu moderator. Jadi kesimpulan yang saya dapat, manusia tidak akan bisa digantikan oleh robot, terkhusus untuk masalah emosional dan lain-lain. Namun tidak bisa dipungkiri beberapa pekerjaan yang menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari akan tergantikan oleh robot, sehingga perekonomian masyarakat terancam. Hal itulah yang menuntut kita untuk lebih mendalami teknologi yang ada dan dapat memanfaatkan kearifan lokal. Maka dari itu, jadilah manusia cerdas yang dapat menciptakan robot tanpa dibodohi si robot tersebut. Saya dan teman-teman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali. Calonnya nomornya tadi.